Eh, Assalamualaikum, Pak Jaka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Katanya kemarin ada yang mau diceritain nih. Ini ada, Bu, Mm-mm. mengenai siswa saya, Bu. Ada apa dengan siswanya, Pak? Kemarin kan saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Cuma saya masih belum memahami apa-apa saja tentang tahapannya, Bu. Mulai dari saya cuma memahami itu cuma diferensiasi proses saja, Bu. Kalau konten itu agak kurang, misalkan pemanfaatan medianya, Bu. Kemudian anak saya ini agak merasa bosan, Bu, karena saya menggunakan media visual melulu. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Pak Jaka ngajar di kelas berapa? Di kelas satu, Bu. Di kelas satu ya. Nggih. Pak Jaka, berarti hari ini tuh sebenarnya pengen menceritakan tentang bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi secara utuh, begitukah? Nggih, Bu, secara utuh yang Oh, kan saya oke. masih ya, Bu, masih ada yang belum paham lagi. Nggih. Oke oke, baik. Sekarang Pak Jaka sudah ngajar di kelas satu itu pengalamannya berapa lama? Kira-kira sudah 3 tahun, Bu. Sudah 3 tahun. Berarti Pak Jaka itu, sebenarnya ini sudah punya rancangan-rancangan ya, karena di 2 tahun yang sebelumnya mungkin sudah menemukan, metode atau cara ya. Bisa diceritakan Pak Jaka metode apa atau cara apa yang pernah Pak Jaka Nggih. Yang pertama lakukan? ya, Bu, nggih. Mhm. Yang pertama itu dalam pelajaran bahasa Indonesia itu permainan kartu, Bu. Nah, permainan kartu, main huruf, dan juga permainan ular tangga. Nah, seperti mengenal huruf juga, Bu. Kemudian juga dalam matematika itu dia udah berhitung. Misalkan permainan dado kan termasuk ular tangga juga, Bu. Nah, jadi situ saya sisipkan bahasa dengan matematika diintegrasikan, Bu. Cuma ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, jadi dia kurang memahami bagaimana bentuk huruf A sampai Z itu, Bu. Oh, Kemudian, nggih. silahkan teruskan Pak. Kemudian yang seperti ular tangga tadi, dia antusias, Bu, karena itu kan cuma berhitung atau numerasi. Nah, yang literasi masih kurang, Bu. Jadi saya kebingungan bagaimana caranya menseimbangkan antara literasi dan numerasi mereka, Bu. Seperti itu. Jumlah siswanya berapa orang Pak? Jumlahnya 19 orang, Bu. 19 orang. Pak Jaka sudah melakukan penilaian non kognitif? Sudah, Bu, hampir separuh yang bisa dianalisa, Bu. Oke. Terus yang visualnya sudah dapat berapa orang? Kinestetik sama auditorinya berapa orang? Sudah ada dapat Kal jumlahnya Pak? Ya, kalau yang visual itu kan karena yang banyak berminat ya, Bu, hampir 9 orang. Mm-mm. 9 orang lebih lah, Bu, kira-kira. Kemudian kalau yang auditori itu cuma 3 orang, sisanya baru yang kinestetik, Bu. Kinestetik berarti sekitar 12, berarti 7 orang ya kinestetik Oke. ya, lumayan banyak ya. Oke, terus berarti kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira secara rata-rata siswa atau muridnya Pak Jakaria itu levelnya sekarang dari kemampuan membacanya itu di level berapa Pak? Di level 4, Bu, masih Di agak level kurang, nggih. 4. Di level 4. Tapi ada nggak kekuatan kelas yang sekarang Bapak ajari ini, kekuatan kelasnya ada di mana? Apakah mereka apa namanya, kalau diajak main kerjasama itu klop, kekuatan kelas yang murid-murid Nggih, ajak ke nggih, ajar ini seperti nggih. apa? Mereka saya kelompokkan, Bu. Ada beberapa kelompok, misalkan satu kelompok itu terdiri dari 5 orang atau 3 orang, Bu. Nah, itu saya ajak bermain, misalkan juga bermain huruf tadi. Eh, jadi saya bedakan, Bu, yang bisa baca itu saya kelompokkan dengan yang tidak bisa baca. Jadi dia bisa belajar bersama, Bu, tutor sebaya. Kemudian yang tidak bisa tadi juga bisa bertanya kepada teman yang bisa. Cuma beberapa saja, 6 orang saja yang bisa membaca, Bu. Sisanya itu masih banyak yang belum bisa membaca atau masih banyak yang belum mengenal huruf abjad. Gitu. Berarti strateginya sudah beberapa buah ya yang Bapak Ini, Jaka terapkan ya. Tadi ada kata tutor sebaya ya. Terus kira-kira peluangnya tuh seperti apa? Bisa diceritakan Pak Jaka misalnya dengan penggunaan tutor sebaya, apakah murid-muridnya sudah mengalami kemajuan atau bagaimana?
Untuk tutor sebaya Bu masih belum kelihatan Bu kemajuannya, masih belum signifikan, ya masih ada yang belum paham dan juga ada yang bisa, cuma yang bisa itu kemarin cuma 2 orang saja Bu, yang lumayan bisa mengenal huruf abjad saja dari yang 6 Berarti orang belum tadi. ada perubahan ya, Pak, ya? Nggih, belum ada. Maksudnya tadi kan ada permainan kartu ya, kemudian Nggih. ular tangga gitu kan, kemudian pengaktifkan tutor sebaya ya, Pak. Ada nggak lagi, strategi lainnya, Pak? Ada Bu, misalkan mendengarkan secara lisan huruf Bu, kemudian menulis, misalkan huruf saya, misalkan kalimatnya saya, S, A, Mhm. Y, A. Nah, seperti itu per suku kata Bu. Jadi ada yang bisa menulis huruf S, ada yang menulis seperti angka 5, dan juga ada yang tidak yang bisa sama sekali. Bisa membaca Bu, untuk bisa menulis Bu. Itu Oke. juga. Yang prioritas pajaka tuh apa dulu nih untuk saat ini nih, ke Prioritas depannya? saya Bu ke depannya, semua siswa itu saya harapkan bisa mengenal huruf abjad dulu Bu, baru bisa lanjutkan untuk menulis dan membaca. Oke, sekarang strategi yang lebih sering pajaka lakukan apa, Pak? Mendengarkan tadi Bu, lisan dan menulis, seperti itu yang saya terapkan. Biar mereka tahu apa bentuknya seperti apa, A sampai Z itu, misalkan S tadi berbeda dengan angka 5, kemudian G berbeda dengan angka 9, seperti itu Bu. Di antara 3 strategi tadi, Pak, tutor sebaya, kemudian permainan ular tangga, dengan kemudian kartu tadi, penggunaan kartu tadi, kira-kira minat murid-murid pajaka itu lebih besar kemana, Pak? Lebih ke ular tangga Bu. Lebih ke ular tangga dan tujuannya tercapai nggak, Pak? Masih belum Bu tujuannya, karena kan itu berupa numerasi Bu, bukan literasi. Itu kan cuma Oke. berupa angka, mereka suka dengan angka. Oke, baik. Kemudian menurut Pak Jaka belum terlalu maksimal ya, Iya, maksudnya targetnya belum tercapai ya, karena mungkin Pak Jaka sudah nentuin. Tadi kan skalanya masih 4 katanya ya, iya. skala muridnya secara rata-rata nih Pak Jaka pengennya mencapai ke tahap skala angka berapa nanti? Kira-kira 6 Bu. 6 ya, kemudian kira-kira itu untuk jangka waktu berapa lama Pak Jaka itu targetnya? Jangka waktunya kira-kira 2 minggu Bu, sebelum pelaksanaan PTS dimulai. Oke. Nah, 6 itu gimana, Pak, mengartikan 6? Ukuran keberhasilan berada di poin 6 itu gambarannya seperti apa yang Pak Jaka bayangkan? Anak-anak bisa mengenal update itu hampir 70%-an Bu. Oh, berarti Itu yang kalau saat ini. kalau 19 ya, misalnya kalau 70% berarti sekitar berapa itu? Kalau sekitar 14 atau Nggih, sekitar 14 orang ya iya bisa 14 orang ya. Yang kira-kira nggih. sekarang terjadi belum separohnya ya Pak Belum ya. separuh Bu, nggih. Iya, oke baik. Itu apa namanya? Tadi strateginya ada beberapa, tapi mungkin masih diupayakan ya Pak. Mungkin ada inovasi-inovasi. Ada nggak yang kepikiran Pak Jaka pikirkan nih saat kita dialog ini? Misalnya, oh ada ide baru muncul misalnya? Ya ada Bu, saya muncul suatu ide, yang pertama itu membuat di aplikasi Canva Bu, berupa permainan huruf. Nah, misalkan tayangkan secara visual, isi anak menyebutkan, menunjukkan itu huruf apa, A sampai Z, baru menuliskan juga Bu, seperti itu, yang bayangan Artinya gitu. tetap menggunakan metode permainan ya, karena tadi Nggih, sebagian ada yang kinestetik juga ya Pak, lebih iya Bu, banyak yang kinestetik sama nggih, visual ya. nggih, Yang auditory sedikit, bagus. Mungkin itu salah satu kekuatan Pak. Jadi artinya kalau Bapak menggunakan yang tadi yang benar kata Bapak tadi, Bapak menggunakan media-media yang mungkin full warna, full bentuk gambar, mungkin lebih menarik minat mereka ya Pak ya. nggih. Mungkin tujuannya nanti bisa tercapai, tapi dicoba. Tadi jangka waktunya sekitar 2 dua minggu Bu, bulan, dua 2 minggu minggu, atau nggih, 2 minggu ya, 2 minggu, tercapai segitu ya. nggih, Berarti kalau misalnya dalam 2 bulan skalanya bisa naik ya Pak ya? nggih, bisa naik Bu, Dari 6 ya sampai ke nggih, berapa Pak? kira-kira 8 Bu. Kira-kira ke 8. Ada nggak selain itu Pak rencana lainnya? Ada Apakah Bu, hanya dengan interaksi Bapak dengan murid Bapak saja? ada Atau Bu, mungkin Bapak melibatkan siapa lagi? melibatkan dengan orang tua mereka Bu, bisa saling berkonsultasi
si anak ini di rumah seperti apa belajarnya, apakah dia belajar membaca kah, atau dia belajar cuma numerasi saja, atau dia setelah pulang sekolah bermain kah, seperti itu Bu. Jadi saya melibatkan orang tua untuk mengatur jadwal si anak tersebut. Bahwa saya tekankan belajar mengenal huruf dulu Bu. Yang lain itu nanti bisa disusul seperti itu Bu. Artinya yang penting bisa baca dulu ya Pak, Betul. minimal kenal abjad dulu ya, baru nanti diterusin ke numerasi ya. Oke, tapi ini tuh sudah tahun ketiga ya, jadi artinya Pak Jaka tidak terlalu stres juga, karena 2 Gitu. tahun sebelumnya mungkin juga mengalami masalah yang sama dan berhasil ya Pak Jaka ya? Ya alhamdulillah dia Luar lancar biasa lah Pak ya. Jaka menjadi guru kelas 1 SD itu luar biasa berarti, artinya guru yang amat super sabar ya, dan Gitu. Bapak terpilih untuk itu. Ya Tapi alhamdulillah. anak-anak suka ya Pak ya, belajar di kelas ya? Nggih Dengan suka. metode yang Bapak lakukan tadi ya? Nggih. Heeh. Kemudian Bapak, dengan melakukan strategi-strategi tadi ada hambatan nggak yang ditemui? Ada Bu, si anak kurang fokus dalam memperhatikan karena kan saya cuma menayangkan, kemudian sedikit menyuruh mereka untuk mendengarkan saja tanpa masih belum prakteknya Bu, praktek Hmm. untuk menuliskan. Jadi ada yang bicara, ada yang tawa-tawa, nah, seperti itu Bu. Ya. Karena lihat Terus visualnya yang oke, karena dia mungkin masih kelas 1 SD ya Pak ya, nggih, jadi secara ini masih belum belum bisa kita ajak untuk ya ya paling kita bujuk aja dengan nggih. caranya ya. Oke, terus ada nggak solusi yang pernah Bapak lakukan tuh buat ngatasi hambatan itu Pak? Nggak ada Bu. Pernahkah Ya, Bapak ya. melakukan sesuatu dan itu jadi solusi? Pernah Bu, dengan cara pendekatan misalkan saat istirahat saya ajak komunikasi, "Kenapa Nak pian ini saat belajar ketawa-ketawa?" Nah, seperti itu Bu, saya ajak komunikasi, kemudian juga mengadakan, apa namanya, kolaborasi dengannya. Harusnya kan kita jam belajar tidak boleh, tertawa-tawa, boleh saja tertawa cuma ada porsinya, seperti itu Bu. Memberikan kesadaran diri pada mereka. Berhasilkah itu Pak Jaka? Alhamdulillah berhasil Bu. Oh, alhamdulillah Nggih, berhasil, berarti bisa ya artinya pendekatan secara, personal ke nggih anaknya ya. personal. Kemudian juga tadi, yang saya tertarik itu Pak Jaka juga ada tanya jawab ya sama orang tuanya ya, hampir keseluruhan ya Pak Jaka? Nggih. Sudah tanya jawab, berarti Pak Jaka secara secara apa namanya, komunikasi itu sudah menjalin, apa ibaratnya, keakraban lah sehingga bisa insya Allah memudahkan rencana-rencana yang Pak Jaka tadi sudah diterapkan, tapi mungkin masih sambil jalan ya Pak ya, Nggih. mungkin ada inovasi aja dan saya yakin inovasi Pak Jaka itu sudah muncul nih, tadi kan penggunaan kartu, kemudian permainan, lalu nanti pengen pakai Canva, tadi kan barusan Nggih. aja tuh idenya muncul pakai Canva supaya mungkin lebih menarik. Nggih. Terus melibatkan orang tua, apakah ada pihak lain lagi yang dilibatkan Pak Jaka? Ada Bu, guru kelas 2 sama guru kelas 3. Saya saling bertanya apa saja media yang digunakan untuk si anak itu cepat belajar membaca. Nah, seperti itu. Saling Oke, berkolaborasi nggih. baik baik. Ada lagi yang ingin Pak Jaka ceritakan Pak? Sudah cukup Bu. Sudah Sudah cukup. nggih. Saya sudah Apakah Pak Jaka yakin berkomitmen bahwa rencana aksi yang sudah disusun ini bisa dilakukan? Dan ya, tadi Pak Jaka sudah menyampaikan kekuatan kelas Pak yang Pak Jaka ajar, ada hambatan tapi Pak Jaka juga sudah tadi ada sedikit ide ya tentang nggih. cara mengatasi hambatan itu. Bagaimana Sudah apakah percakapan kita ini sudah mendapat manfaatnya Pak Jaka? sangat alhamdulillah dapat manfaatnya Bu. Saya juga terbayang satu ide tadi seperti menggunakan aplikasi Canva, Mm-mm. dan juga saya merasa lega bisa mengatasi kendala yang saya alami dengan Oke. saling Baik Pak Jaka luar biasa. Pak Jaka tetap ini ya, tetap semangat ya sebagai guru kelas 1 ya. Saya yakin di tangan Pak Jaka nanti anak-anak akan cepat tidak cuma mengenal huruf dan angka tapi juga bisa cepat kemampuannya membaca, kemudian juga berhitung dan insya Allah disusul dengan keterampilan yang lain ya. Karena Pak Jaka tadi sudah bercerita tentang banyak hal yang sudah Pak Jaka lakukan dan saya yakin di tahun ketiga
Nggih, Bu. Oke, Pak Jaka ya. Nggih. Pak Jaka masih bisa Masih, Bu. mendengar suara saya? Nggih, Ada gangguan teknis masih, sepertinya. Bu. Ada lagi kira-kira tindak lanjutnya setelah ini apa rencana Pak Jaka setelah tindak lanjut dialog kita ini? Ya, tindak lanjutnya akan saya terapkan, Bu, secara bertahap. Mulai dari tadi komunikasi, kemudian pendekatan personalnya, kemudian juga menggunakan media Canva tadi, Bu. Oke, baik. Baik Pak Jaka, dan saya yakin Pak Jaka tadi sudah menyampaikan ada pihak-pihak lain yang membantu. Berarti Pak Jaka sudah punya rancangan nih bahwa tidak akan melakukan ini sendirian ya Pak Jaka, supaya kita bisa berkolaborasi ya, karena yang diatasi juga masalah bersama. Nanti kalau muridnya bisa semua kan ibaratnya di kelas 2 dan di kelas 3 tadi Pak Jaka melibatkan guru kelas 2, kelas 3, akhirnya kan mereka juga akan secara tidak langsung mendapatkan hasil manfaat, sehingga ibaratnya kalau dilakukan bersama-sama program yang dilakukan Pak Jaka ini insya Allah akan cepat berhasil. Begitu ya Pak Jaka, tetap semangat ya Pak Jaka ya. Saya yakin Pak Jaka bisa mencapai targetnya itu mungkin kurang dari 2 minggu ya. Kemudian 2 minggu jangka pendek, 2 bulan jangka menengah ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan tetap berkomitmen ya. Ya, oke. Ada lagi Pak Jaka yang mau disampaikan? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak Jaka. Sama-sama, Bu. Mohon maaf ya jika ada kesalahan saya ya. Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Izin minum. Gimana? Mau Narwaina? Sekarang giliran Ibu Narwaina. Pak Jaka yang mulai ya? Oke.